Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Heru Nurdiansyah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila. Perkenalkan, nama saya Mariani, kelas A222 NPM 221446000071. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hak asasi manusia. Yang pertama, pengertian hak asasi manusia. Pengertian hak asasi manusia sendiri itu adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan, perlindungan, harkat, dan martabat manusia itu sendiri. Pengertian HAM menurut para ahli diantaranya contohnya John Locke mengartikan HAM sebagai hak yang langsung diberikan oleh Tuhan kepada manusia sebagai hak yang kodrati. Oleh karena itu, tidak ada kekuatan yang bisa memisahkan ataupun mencabutnya dari diri manusia. Hak ini bersifat mendasar di kehidupan manusia yang hakikatnya sangat suci. Selanjutnya, macam-macam HAM. Secara garis besar, macam-macam HAM terdiri atas 6 golongan. Yang pertama, hak asasi pribadi. Hak asasi pribadi sendiri itu contohnya bebasnya berpendapat. Yang kedua, hak asasi politik seperti hak memilih dan dipilih. Yang ketiga, hak asasi ekonomi, contohnya orang berhak mencari, mengumpulkan, dan memiliki kekayaan. Yang keempat, hak asasi hukum seperti hak untuk mendapatkan perlakuan hukum yang sama. Yang kelima, hak sosial dan budaya dapat berupa hak perlindungan terhadap karya cipta. Yang keenam, hak asasi dalam tata cara peradilan dan perlindungan. Contohnya hak untuk mendapatkan peradilan dan perlindungan dalam penahanan, penangkapan, peradilan, ataupun penyitaan. Pasal yang menyangkut HAM seperti pasal 28A sampai 28J, setiap orang bebas mempertahankan hidupnya, membentuk keluarga, dan melanjutkan keturunan, mendapat pendidikan, mendapat jaminan perlindungan, memeluk agama, berkomunikasi, dan memperoleh informasi, bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan, mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat, bebas dari perbudakan, serta berhak kembali. Ya, selanjutnya ada fungsi HAM. Fungsi HAM antara lain adalah pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang hak asasi manusia seperti penanganan masyarakat, kerjasama, penguatan, dan fasilitasi koordinasi penyusunan indikator hak asasi manusia. Yang selanjutnya adalah perilaku yang sesuai dengan HAM, yaitu menerapkan perilaku yang sesuai dengan nilai hak asasi manusia seperti menghargai, tidak membeda-bedakan baik suku, bangsa, bahasa, jabatan, maupun status sosial. Yang selanjutnya lagi ada ciri-ciri HAM. Ciri-ciri HAM berupa HAM tidak bisa diberikan kepada seseorang, melainkan HAM ada di setiap orang, baik itu hak sipil, politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. HAM bersifat hakiki dan HAM sifatnya universal sehingga berlaku bagi semua manusia tanpa membedakan gender dan perbedaan lainnya. Yang selanjutnya adalah contoh perilaku yang mencerminkan HAM. Contohnya perilaku HAM di sekolah seperti tidak membeda-bedakan teman yang berbeda ras, menghormati semua warga sekolah, menghormati guru, taat, berperilaku sopan kepada siapapun, dan lain-lain. Terakhir, contoh perilaku yang melanggar HAM di lingkungan sekolah seperti menghina siswa lain, tidak menuruti peraturan, melakukan tawuran, dan pembulian. Pada dasarnya, HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, politik, atau asal-usul sosial bangsa. HAM tidak perlu diberikan atau dibeli, ataupun juga diwarisi.
HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis. Namun ini tidak bisa dilanggar. Tidak seorang pun yang bisa melanggar atau membatasi hak orang lain. Orang tetap mempunyai hak meskipun negara tidak melindungi atau melanggar hal itu sendiri. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.